Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis Baim Wong yang masih enggan untuk miliki bisnis Bitcoin. Baim Wong menjadi salah satu selebritis yang diketahui memiliki banyak bisnis. Akan tetapi di tengah maraknya bisnis Bitcoin seperti kripto maupun NFT, Baim Wong belum memutuskan untuk terjun ke sana. Suami Paula Verhoeven itu ternyata memiliki alasan tersendiri belum menyentuh bisnis yang kini banyak diminati tersebut. Rupanya Baim Wong memikirkan tentang hukum dari segi agama mengenai bisnis digital tersebut. Menurut Baim Wong, dirinya harus memikirkan segi agama ketika ingin menggeluti suatu bisnis. Meskipun belum terjun ke bisnis Bitcoin, namun Baim Wong sudah mengikuti dan memantaunya. Baim Wong pun kini masih menahan diri untuk terlibat dalam bisnis tersebut sampai terdapat hukum yang pasti dari segi agama. Seperti yang diketahui, selebritis yang turut terjun ke dunia kripto diantaranya anak Hermansyah, Ashanti, dan Rizky Bilar. Berikut wawancara dengan Baim Wong didampingi istrinya. Nah, Mas Baim, gimana Mas mungkin hari ini setelah tadi grand launching Latte Marangi saat ini di situasinya yang olahraga seperti apa ini? Rencananya udah lama atau seperti apa Mas sampai akhirnya siang ini udah acara ya audio untuk pengenalan lagu aja soundtrack. Karena kita minggu pertama ini pengennya panjang, setelah minggu kedua tuh karena ini animasinya kan minggu dua kali, satu itu 3D, satu itu 2D. Jadi itu kita seminggu, jadi nggak mengarah ke arah piano sebenarnya. Jadi kalau saya bilang memang semuanya tidak direncanakan. Ketika itu piano gede dan mereka juga nggak tahu piano itu tiba-tiba 2 tahun bisa. Hampir setiap hari disuguhin sama ya mungkin konten-konten yang memang belum waktunya seusianya untuk anak-anak nikmatin gitu. Dan ini apa jadi salah satu Mas Baim untuk bisa anak-anak Indonesia supaya contohnya belum makan dan baca doa cuci tangan kayak gitu ya kota betul ya. Ada momen unik gak sih waktu Sebenarnya kan tadi itu pengenalan ya. Kalau kalian dengar itu supaya kita ada cerita ke sananya. Karena setelah ini tuh sama ya kita membangun lagu Indonesia lagi. Ini gue senang banget karena ini kesempatan yang luar biasa kan karena punya anak dan dapat support dari Mas Baim untuk bisa balik ke bisnis, artinya yang memang yang kesukaan ke Paula menjadi seorang modelnya dan bisa balik lagi di Dubai kemarin ke kota mana aja kalau boleh tahu cerita-cerita yang ada yang unik atau apa, mungkin ngajakin Zo atau apa? kalau Kenzo sih paling kemana ya kemarin nggak banyak tempat karena kan kasihan panas. Paula lihat kabarin baru gue orangnya nih. Ya, cara mendapatkan pahala bagaimana. Dia juga bisa kita doa untuk sholat tahajud, sholat apa itu salah satu rahasia semua. Tergantung kita nyanyi. Kebayang ke Paula kan sibuk dua-duanya menyempatkan waktu untuk anak tuh quality time keluarga gimana sih? Ini jadi salah satunya juga. Saya Iya. sampai sekarang sih alhamdulillah saya bisa menjaga ya. Terkadang paling malam bisa jam 11, ya itu malam banget. Saya biasakan tuh jam 8. Berita selanjutnya, Barbie Kumalasari masuk tim kuasa hukum kakak angkat Ayu Aulia. Perseteruan antara selebgram Ayu Aulia dan kakak angkatnya yakni Ade Ratna masih berlanjut. Sebelumnya diberitakan bahwa Ayu Aulia dilaporkan oleh Ade Ratna Sari atas dugaan tindak penganiayaan dan perampasan. Menurut penjelasan Ade, Ayu Aulia pernah melakukan kekerasan saat mencoba merampas ponsel merek iPhone miliknya.
Ade Ratnasari sendiri disebut sebagai teman dekat dan bahkan kakak angkat Ayu Aulia. Tidak terima, Ayu Aulia pun melaporkan kembali Ade Ratnasari atas dugaan pencemaran nama baik. Untuk menunjukkan keseriusannya dalam memenjarakan Ayu Aulia, Ade Ratnasari pun mengambil langkah yang lebih serius. Seakan tak cukup dengan menggandeng 12 kuasa hukum, Ade menambahkan 1 orang lagi ke tim kuasa hukumnya. Tidak main-main, Ade ternyata mengajak Berbi Kumalasari ke dalam tim kuasa hukumnya. Saat ditemui di Polres Jakarta Selatan pada Jumat 1 April 2022, Berbi Kumalasari mengungkapkan alasannya ingin membantu kasus Ade. Selain itu, Berbi juga menjelaskan bahwa dirinya sempat berada di TKP saat pertengkaran antara Ayu dan Ade berlangsung. Sebagai teman dan juga pengacara, Berbi Kumalasari pun bersedia untuk bergabung sebagai tim kuasa hukum Ade. Ade juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mundur dalam mendapatkan keadilan dan sudah menutup pintu damai untuk Ayu Aulia. Berikut wawancara dengan pihak Ade. Ada menjelaskan perkara yang telah sampai di BPA pada hari ini. Silakan. Ya, sebelumnya saya terima kasih juga untuk klien saya, Ade, ya, karena memang saya sekarang diminta untuk mendampingi beliau juga menjadi masuk dalam tim kuasa hukum. Nah, untuk perkara hari ini memang hari ini tujuan kita datang satu, sebelumnya kan memang Ade sendiri sudah dimintai keterangan interview dan sekarang sudah masuk ke tahap penyidikan. Terus yang kedua, saksi-saksi juga sudah diperiksa semua dari pihak AA, 6 orang saksi, terus alat bukti juga sudah ada kamera, jadi unsur-unsurnya juga semuanya sudah masuk dan saya juga, kami juga dari tim kuasa hukum juga berterima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya Bapak Kapolri, Pak Sigit yang sudah sangat cepat ya untuk segera membantu proses ini dan kita nanti tinggal lihat lagi ya lanjutannya seperti apa gitu. Mbak Kumalasari, mungkin apa sih yang Mbak Kumalasari ikut bergabung gitu loh? Ya, memang kan kalau kemarin mungkin bisa kalian juga mungkin sempat lihat ya di berita. Karena memang sebetulnya dua-duanya nih teman ya. Pertama kita berteman, dua-duanya akrab dan pada saat kejadian juga memang saya sempat ada di sana, tapi ketika waktu saya datang kan Ade kan udah keburu turun gitu loh. Jadi saya waktu itu sempat bingung juga gitu memutuskan seperti apa. Tapi karena saudara Ade juga minta tolong saya sekarang sebagai tim kuasa hukum dan setelah saya amati karena saya juga orang hukum ya sudah, karena kita sebagai pengacara apalagi teman juga kalau dimintai tolong ya kenapa enggak gitu, makanya saya juga bersedia masuk dalam tim kuasa hukum Ade. Kira-kira kapan pemanggilan Ayu? Minggu depan ya, minggu depan. Berita selanjutnya datang dari Putri Sultan Georgie tak kuasa menahan tangis saat dapatkan hujatan warganet. Putri pasangan Andisa Trihapsari dan Sultan Georgie, Akweni Georgie mengikuti jejak kedua orang tuanya yang berkarya di dunia akting. Akweni Georgie, Putri Andisa Trihapsari dan Sultan Georgie debut akting melalui sebuah judul sinetron di salah satu stasiun televisi. Akan tetapi masuknya Akweni Georgie di dunia akting tak selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat. Menurut Andisa Trihapsari, putri bungsunya itu bahkan menerima hujatan netizen di akun Instagram pribadinya. Baru menjajal dunia akting dan mendapat hujatan, Akweni Georgie pun tak kuasa menahan emosinya. Sebagai seorang ibu yang juga sudah jauh lebih dulu terjun di dunia hiburan, Andisa Trihapsari pun berupaya menenangkan putri kecilnya. Artis berhijab itu mengatakan bahwa Akweni Georgie harus siap dengan apapun reaksi masyarakat. Adik ipar Thomas Georgie ini pun memberikan nasihat kepada sang putri untuk tak terlalu menghiraukan hujatan netizen. Menurut Andisa Trihapsari, Akweni mulanya tak bercerita terkait hujatan netizen yang mengarah kepadanya.
Namun Annisa Trihapsari dan Sultan Georgie memergoki langsung lantaran akun Instagram Aqueni yang tersambung di ponsel ayah dan bundanya. Annisa Trihapsari pun berusaha membesarkan hati putrinya yang baru terjun ke dunia entertainment. Mantan istri Adjie Pangestu ini juga menanamkan nilai agama agar Aqueni Georgie lebih kuat untuk menghadapi cobaan di dunia entertainment. Seperti diketahui, Putri Annisa Trihapsari dan Sultan Georgie mengikuti jejak kedua orang tuanya terjun di dunia akting. Menurut Sultan Georgie, bakat Aqueni Georgie sang putri sebenarnya bukan hanya di dunia akting, namun juga di dunia musik. Berikut wawancara dengan Sultan Georgie didampingi istri dan anaknya. Mengedukasi pergaulan seperti apa sih kepada anak ini? Jawab dong. Bunda mengarahkan kamu apa? Number one akhlak. Pokoknya selalu positif lah. Mungkin ada batasan-batasan mungkin bergaul di luar seperti apa gitu? Bunda selalu bilang sih untuk ngomong apa ya, bisa bergaul dengan siapapun, tapi yang penting kita harus jaga diri kita sendiri dan akhlak kita juga. Santun. Ya. Sultan Manita suka khawatirnya kalau dia pulang malam. Pulang malam bareng gue soalnya. Belum bisa dilepas. Belum tega untuk dilepas. Jangan. Tapi protektif juga nggak sih, apalagi mau beranjak Tanya anaknya lah. lebih protektif bunda apa ya? Bunda kayaknya. Bunda. Tapi jangan Mbak Annisa sama Sultan nih ke Aquin yang ikut turun di dunia hiburan apa nih? Apa yang pasti sih ya welcome to the club. Harus siap. Gak semua orang suka dengan kita, tapi nggak juga orang nggak suka sama kita. Jadilah diri sendiri, ya nggak, benar ngomong gitu kan? Jadilah diri sendiri. Cuekin aja orang mau ngomong apa. Karena kalau misalnya, ya jujur pengalaman dia kemarin waktu syuting sinetron ini banyak sekali DM yang masya Allah, yang nggak pantas di umur 13 tahun dikata-katakan seperti itu. Tapi ya gimana rasanya? Nggak apa-apa sih. Awalnya ya kaget lah, karena ya baru masuk ke dunia kayak gitu kan, pasti kaget juga aku. Tapi Bunda selalu ngomong kalau aku harus berjuang dan selalu confident. Ayah juga selalu bilang gitu. Ini ya selalu menjadi diri sendiri aja. Jadi apa selalu? Karena banyak yang ngehujat di DM, masya Allah. Mungkin menanggapinya seperti apa sih? Awalnya nangis terus dia, nangis, tapi lama-lama ya akhirnya Biasa kan, kalau sinetron kan menggantikan judul yang sebelumnya, Ya. masuk judul baru kan yang penontonnya itu kan, wah biasa lah di compare-compare. gitu lah pokoknya. Tapi dengan usia semuda ini ada nggak sih dari orang tua membatasi sosial media? Banyak kan orang tua yang membatasi sosial media. Iya, saya rasa anak saya Tanda udah ya. paham sih. Udah paham. Aku sendiri juga membatasi kalau biar nggak nyakitin diri sendiri. Jadi ya udah. Berita selanjutnya, Surya Insomnia batasi terima job saat Ramadan. Di bulan puasa ini, Surya Insomnia tidak banyak mengambil banyak pekerjaan. Surya Insomnia hanya mengambil beberapa pekerjaan yang sekiranya tak memakan banyak waktu saat bulan Ramadan. Pemain selendang rocker ini juga membatasi diri dalam bekerja agar tidak terlalu stres dan bisa menghabiskan waktu bersama keluarganya. Namun begitu tak memungkiri dia banyak kehilangan penawaran pekerjaan. Akan tetapi kembali lagi, salah satu anggota klub motor prediksi itu tak ingin meninggalkan waktu berharga bersama keluarga di bulan suci Ramadan. Berikut wawancara dengan Surya Insomnia. Gimana kita eksekusi acara, jadi takutnya terlalu besar irisannya antara korban sama Mas Buka. Kak, kalau dilihat 2 tahun belakangan ini Kak Surya sendiri tuh kayak lebih terjun lagi ke komedi ya, terus namanya juga semakin tinggi nih. Gimana sih untuk menjaga eksistensinya Kak Surya juga di dalam entertain ini? Untuk yang menjaga eksistensi tentunya terus berkarya, terus belajar sih yang penting, karena gue memang orangnya nanya banget, nggak boleh ketemu senior dikit gue pasti tanya. Mentor gue kayak Andre, kayak calon Bang Komeng, selalu gue tanya gimana caranya mengeksekusi setiap script di setiap situasi, di setiap psikologi kita juga. Kadang-kadang
kita nggak selalu in a good mood. Kadang-kadang kita ketemu masalah, tapi kita harus bisa mendeliver apapun yang dikasih ke kita. Dan alhamdulillahnya dengan gue belajar sama banyak orang, lebih banyak banking, lebih banyak ilmu, lebih banyak kesempatan, dan lebih banyak bantuan saat kita eksekusi sebuah acara. Tapi sempat jadi ada beban juga nggak sih tersendiri dengan Kalau beban seiring dengan naiknya karir seperti itu pasti ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran karena semakin lo terlihat, semakin banyak yang dengar, semakin banyak yang melihat. Bisa jadi good influence, bisa jadi bad influence. Ada tanggung jawab sosial yang harus kita terus jaga selama kita ada di TV atau dimanapun, bahkan kehidupan sehari-hari kita pun bisa dilihat sama orang. Jadi ya pasti beban, pasti jadi PR lagi untuk menjadi lebih dewasa lagi dalam hidup, dalam bekerja, dalam berkeluarga, ya apapun itu. Dan mudah-mudahan ya khawatir cuma sebatas khawatir aja, mudah-mudahan bisa dilewati. Bang Syur, ini kan mungkin acara dari malam sampai pagi gitu, kerja menghabiskan waktu di luar rumah, sedangkan anak-anak masih dibilang usianya masih kecil. Ya. Gimana tuh, bakal nyariin gak sih atau udah ada penjelasan gitu? Oke, untuk scheduling sendiri gue mencoba stick dengan apa yang sudah gue ambil. Ini pun gue nggak ambil semua acara. Sebenarnya ada beberapa tawaran dari Sahur di tempat lain maupun di sini, dan gue mencoba untuk konsisten dengan dengan apa yang sudah gue ambil. Jadi gue melimitasi diri gue supaya gue nggak burn out, supaya gue nggak kehabisan bahan dan juga kehabisan tenaga dan juga kehabisan waktu buat keluarga di rumah. Menurut gue fair enough ketika gue bulan ini berkegiatan itu cuma dari sebelum buka sampai malam. Jadi pas buka, habis itu syuting lapor Pak atau syuting bercanda tapi santai di tempat 7. That's all, gue nggak ambil apa-apa lagi. Tapi kalau dari sosial sendiri sebenarnya ada nggak sih? Ada. Dari Dari sini sendiri maupun dari TV lain ada. Alhamdulillahnya dikasih kepercayaan, ditawarkan. Dan berita selanjutnya, Erika Carlina bahagia bisa terlibat dalam kegiatan FIBA Asia Cup 2022. Selebgram dan pemain film Erika Carlina senang bisa diajak dan terlibat untuk meramaikan penyelenggaraan FIBA Asia Cup 2022. Tidak sendirian, Erika Carlina bersama dengan sederet artis lainnya seperti Raffi Ahmad, Rahel Fenya, Asri Welas Rayiran, Andovi De Lopez, Yosi Project Pop, Augie Fantinus, dan lainnya guna menggaungkan FIBA Asia Cup 2022 yang akan digelar di Indonesia pada 12 hingga 24 Juli 2022 mendatang. Wanita berusia 28 tahun tersebut merasa FIBA Asia Cup 2022 di Indonesia akan digelar dengan sangat besar dengan fasilitas yang disiapkan pemerintah Indonesia. Karena FIBA Asia Cup ini sudah lama tidak digelar di Indonesia, tentu perhelatan ini sangat bergengsi untuk masyarakat Indonesia. Digait untuk menjadi bagian dalam FIBA Asia Cup 2022 di Indonesia, tak membuat Erika merasa berat hati untuk membantu pemerintah dan pihak penyelenggara. Karena dirinya sangat suka basket, jadi ia dengan senang hati untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Terlebih, Erika senang bisa menginfluence banyak orang untuk gemar berolahraga basket. Oleh sebab itu, Erika Carlina berharap masyarakat Indonesia nantinya bisa meramaikan perhelatan FIBA Asia Cup 2022 di Indonesia. FIBA Asia Cup 2022 di Indonesia yang akan diselenggarakan pada Juli 2022 mendatang akan diikuti oleh 16 negara peserta. Berikut wawancara dengan Erika. Jadi aku senang sih ngejalaninnya sama. Seberapa suka sih, maksudnya itu tadi kamu juga sempat ceritakan di depan, soalnya suka banget nih sama basket, sampai nyari-nyari lapangan sendiri. Ceritain sedikit boleh deh. Itu aku juga kaget sih, Ogi bisa tahu. Sebenarnya nggak ada orang yang tahu juga aku nyari lapangan. Jadi aku emang main basket itu dari kelas 3 SD, papi aku atlet basket gitu. Dan aku senang dari sejak kecil main basket, SMP, SMA itu aku atlet basket. Suka ikut pertandingan sampai PON. Oh, sempet PON, oke. Senangnya udah di level itu gitu loh. Cuman sekarang kan udah karirnya udah beda udah beda jalan. Cuman jiwanya masih ada. Anak-anak basket pasti tahu deh, kalau dia udah kerja apa pasti jiwa pengen main basketnya masih ada gitu loh. Dan kalau soal lapangan, ya itu yang tadi aku bilang, sekarang sibuk syuting. Misalnya keluar kota ke Yogyakarta, kayak main basket seru kali ya. Jadi aku cari lapangan di Yogyakarta yang bisa disewain. Aku main basket sendirian di situ. Kadang ngajakin teman-teman ada yang mau ikut nggak orang Jogja gitu, yang aku nggak kenal juga main aja.
se-BM itu ya. Iya. Tapi waktu itu sampai akhirnya berpaling gitu dari nggak nerusin Karir sebagai pembasket. Ya, niat tuh sebagai atlet basket gitu dan beralih ke sini. Oke. Jadi waktu SMA itu aku ditawarin buat jadi atlet basket profesional dan itu aku dibeasiswain. Jadi aku kuliahnya dibayarin asal aku jadi atlet profesional. Cuman nggak tahu kenapa aku pengen nyobain sesuatu yang baru. Salah satunya dunia perfilman gitu-gitu. Dan ternyata aku juga cinta dunia perfilman tapi jiwanya masih basket gitu. Jadi kalau emang sekarang disuruh milih ya susah juga ya. Gitu, nggak mau kehilangan dua-duanya. Kalau bisa dijalanin dua-duanya kenapa? Tapi setelah yang di Jogja gitu, di Jakarta sempat. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.